Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di akun Alkonokula ini ya, Master Fisika. Kita akan bahas tentang astronomi dan khususnya kita akan mengambil tema tentang kenapa waktu subuh Indonesia dimajukan 8 menit. Nah, kita lihat dulu pandangan fikih terhadap waktu sholat. Ya, karena bagaimanapun waktu sholat itu adalah bagian dari ibadah. Yang pertama, waktu subuh. Di dalam hadisnya itu subuh itu adalah ketika kita melihat benang putih ya, benang putih di cakrawala. Benang putih yang dimaksud adalah kita mulai melihat cahaya putih di cakrawala. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, cakrawala itu adalah batas antara langit dan bumi. Dalam artian di sini ketika mungkin teman-teman berada di laut ya, di pinggir pantai, ketika melihat batas pandangan antara langit dan laut itu adalah cakrawala. Atau kalau di gurun di padang pasir, maka batas antara langit dan padang pasir itulah yang namanya cakrawala. Kemudian waktu zuhur. Waktu zuhur itu adalah waktu ketika matahari sedikit tergelincir dari zenit. Zenit itu dalam astronomi adalah istilah di mana benda langit berada di atas kepala kita persis. Nah, waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir sedikit. Karena ketika matahari persis di atas itu tidak boleh untuk sholat justru ya. Nah, harus tergelincir sedikit. Nah, kalau di atas kepala kita persis atau di zenit itu, maka justru orang-orang Majusi ya itu melakukan penyembahan terhadap api. Kemudian waktu sholat asar itu adalah ketika bayangan kita atau benda-benda di sekitar kita itu 2 kali dari panjang tingginya. Nah, bayangannya di sepanjang itu adalah waktu untuk sholat asar. Kemudian waktu untuk sholat maghrib adalah ketika lingkaran matahari itu semuanya masuk ke dalam cakrawala. Jadi betul-betul tenggelam, namun cahaya mataharinya masih kelihatan. Nah, itu adalah namanya waktu maghrib. Kemudian waktu isya adalah ketika seluruh cahaya matahari itu lenyap ke dalam cakrawala. Jadi betul-betul mulai gelap. Itu adalah waktu isya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah masih ya kita itu kalau mau sholat tuh lihat matahari dulu ya enggak? Pasti enggak kan? Sudah jarang sekali ya, hampir enggak ada ya dari kita yang melihat matahari dulu sebelum sholatnya. Hampir enggak ada. Nah, bahkan kita sudah berpedoman pada jadwal sholat abadi ya, dipasang di masjid-masjid itu sudah ada, bahkan ada yang otomatis juga ya, bahkan di HP kita juga sudah ada ya kan, ada alarmnya juga. Nah, maka dari itu kita pun harus kemudian menerjemahkan fikih dari waktu sholat tadi kemudian disesuaikan dengan kondisi astronominya ya. Kapan-kapan saja ketika terjadinya waktu-waktu untuk sholat. Nah, kita lihat dari sholat subuh itu kan tadi adalah ketika apa namanya ada benang putih. Nah, benang putih itu terjadi ketika 18 derajat. Nah, maka itu adalah waktu subuh yang harus ditetapkan. Kemudian setelah itu zuhur itu ketika geser sedikit. Nah, asar ketika bayangan jadi 2 kalinya. Nah, nanti dikonversi jadi berapa derajat. Matahari terbenam itu ketika maghrib ya kan. Isya ketika kebalikannya subuh ya, sama-sama pada 18 derajat. Nah, jadi kemudian dihitung secara astronomi nih. Gimana kemudian dari fikihnya tadi di apa namanya dijadikan waktu-waktu yang dalam astronomi. Nah, namun kalau terjadi perbedaan waktu subuh nih. Nah, ini berawal dari ketika Muhammadiyah menetapkan waktu subuh maju 8 menit. Nah, sebenarnya ada kronologinya. Itu semuanya berawal ketika ini dan tahun 2009 ketika ada ulama dari Timur Tengah datang ke Indonesia, loh kok subuhnya terlalu pagi, masih gelap gitu kan. Yang menurut dia belum kelihatan benang fajarnya. Nah, terus kemudian ada ulama yang juga ilmuwan, dia menulis dalam sebuah buku mengatakan bahwa waktu subuh itu harusnya ketika matahari ketinggian min 18 derajat. Min itu berarti masih di bawah cakrawala ya. Kemudian Kementerian Agama dengan kondisi seperti itu ya, jadi rame akhirnya melakukan pertemuan dengan beberapa ormas Islam di Semarang. Nah, hasilnya waktu itu masih menetapkan yang lama ya. Namun dari Muhammadiyah mengadakan riset sendiri ya selama 3 tahun dan kemudian oleh beberapa lembaganya
ya. Terus kemudian di akhir tahun 2020 kemarin mengesahkan ada penambahan 8 menit dari jadwal Kemenak selama ini. Artinya yang dari Kemenak itu dianggap lebih pagi, akan terlalu pagi. Nah, gimana cara kita menyikapi kemudian ada perbedaan seperti ini? Nah, ini ada salah satu hadis ya, di mana ini harus dijadikan pedoman ketika kita melihat adanya perbedaan ijtihad. Ya, karena hukum Islam itu kan ya sumbernya dari Quran dan hadis ya, tapi kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kan ada hal-hal yang tidak bisa kita temukan dalam Quran maupun hadis secara teknisnya. Seperti dalam waktu sholat ini ya, kan belum ada jam dulu zamannya Nabi. Nah, tapi kemudian Islam memberikan ruang yang namanya ijtihad bagi beberapa orang yang memang memasuki kapasitas sebagai mujtahid. Nah, di sini ketika seorang yang berijtihad tadi, yaitu ulama yang punya ilmu, menetapkan suatu hukum, ya dia dengan ijtihad, nah dia akan ada dua kemungkinan. Kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia dapatkan 1 pahala. Ya, karena pahalanya adalah pahala ikhtiar tadi. Nah, kalau ulama ini seperti itu pahalanya. Nah, kalau kita ya tinggal ikut aja. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan ya tentang perbedaan waktu sholat. Nah, silakan teman-teman jika ingin request apa yang akan jelas lagi, insya Allah akan saya buatkan videonya yang lebih. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.